Dalam rangka mewujudkan visi kemajuan daerah, pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meluncurkan program unggulan Transportasi Mantap, Ekonomi Tumbuh, bergerak atas payung hukum RPJMD 2025-2029, Peraturan Pemerintah tentang Jalan, serta keputusan Bupati Pasaman terkait penetapan status ruas jalan. Program ini berfokus pada pemerataan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Target utamanya adalah memperlancar konektivitas antar kawasan serta kabupaten tetangga guna mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Langkah nyata ini diawali dengan penguatan regulasi melalui pemutakhiran SK Jalan Kabupaten tersebut yang memuat legalitas pengelolaan 317 ruas jalan dengan total panjang 795,918 km. Berdasarkan hasil survei PKRMS, komitmen pemeliharaan ini menunjukkan tren yang sangat positif. Tingkat kemantapan jalan sukses ditingkatkan dari 53,27% di tahun 2023, melonjak naik ke angka 55,77% di tahun ke-2024, memasuki tahun 2025. Performa ini berhasil dipertahankan secara stabil dan kokoh di kisaran 55,11%. Kendati diperhadapkan pada tantangan alam, situasi pasca bencana, serta penyesuaian efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Pasaman terbukti mampu menjaga kondisi infrastruktur tetap terkendali. Kedepan, peningkatan kemantapan jalan terus menjadi prioritas utama demi menghadirkan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat. Komitmen nyata pembangunan jalan di Kabupaten Pasaman terus dipacu. Memasuki tahun 2026, Pemkab Pasaman menggelontorkan total anggaran hingga kurang lebih 41 miliar rupiah. Langkah besar ini ditargetkan mampu mendongkrak tingkat kemantapan jalan. Kabupaten melonjak naik hingga 57,77%. Kekuatan pembangunan ini semakin kokoh berkat sinergi strategis bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui koordinasi aktif. Pemprov Sumbar siap mengucurkan total anggaran gabungan hingga 52,6 miliar rupiah. Anggaran masif ini dialokasikan untuk berbagai paket rekonstruksi jalan dan jembatan serta pemeliharaan rutin pada ruas-ruas vital provinsi, dan dana TKD dilaksanakan pada ruas Jalan Padang Sawah, kumpulan ruas Jalan Simpang Tanjung Air, Muarose Lolo, Gelugur, dan ruas Jalan Panti, Simpang 4. Tak berhenti di situ, kolaborasi bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional juga berhasil mengamankan program Inpres Jalan Daerah tahun 2026. Melalui program ini, pembangunan besar siap dilaksanakan pada ruas Simpang, 3 Rumbai, Muara Tais, dengan nilai anggaran sebesar 34,06 miliar rupiah dan panjang penanganan mencapai 7,42 km. Selain itu, turut dipercepat rencana penanganan ruas Jalan Lenai, Batang Kundur, sepanjang 4 km dengan alokasi anggaran sebesar 20 miliar rupiah. Seluruh lompatan besar ini berhasil diwujudkan berkat koordinasi sinergis dan kolaborasi penanganan jalan yang dilakukan bersama anggota DPRD, Provinsi dan anggota DPR RI demi mengawal percepatan anggaran pusat ke daerah bersama tekad yang kuat dan dukungan lintas sektor yang masif. Dinas PUPR Pasaman siap menghadirkan transportasi yang mantap demi ekonomi masyarakat yang terus tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili masyarakat Jorong 7 Lubuk Hijau Nagari Languang, Kecamatan Rawa Utara, Kabupaten Pasaman, minta terima kasih banyak atas pembangunan yaitu pengaspalan jalan, yaitu ruas dari Sungai Raya Hilir ke Lubuk Layang selama 2 tahun berturut-turut. Dan jalan ini sangatlah menguntungkan masyarakat, yaitu menghubungkan antara jalan Kecamatan Rawa Utara dan Rawa Selatan. Jadi terbukalah akses untuk masyarakat, terutama ekonomi dan untuk pendidikan. Hendaknya pada tahun ini kami harap sangat kepada Pemda Kabupaten Pasaman untuk bisa melanjutkan yaitu pengaspalan jalan yang rusak sekitaran lebih kurang 900 meter lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Jorong Bandar Padang Pembangunan, Jorong Sinuangon, Jorong Batang Kundur, dan Jorong Pembangunan berterima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Pasaman yang telah mendengar aspirasi kami untuk membersihkan bahu jalan beserta pemindahan jalan karena longsor
yang disebabkan oleh bencana alam. Pemeliharaan jalan ruas Wata Simpang dilaksanakan dengan anggaran 198,8 juta. Penanganan meliputi pembuangan longsoran, normalisasi saluran, serta patching untuk menjaga kondisi jalan tetap layak. Ruas ini merupakan jalur alternatif dari Kabupaten Pasaman menuju Kota Padang dan terhubung langsung dengan Jalan Provinsi Kumpulan Padang Sawah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pemda Kabupaten Pasaman yang mana sekarang sedang berlangsung pembangunan kembali jembatan Pasaman Punggudi Ai Ampagadang atau Badasiani, dan sekarang masih dikerjakan. Terima kasih Bapak Bupati. Jembatan gantung ekuator yang berada pada ruas jalan ekuator Sungai Limau, Kecamatan Bonjol, merupakan akses utama bagi masyarakat Sungai Limau menuju pusat pemerintahan dan fasilitas pendidikan. Jembatan ini dibangun kembali oleh TNI AD melalui program Presiden dalam pembangunan 300.000 jembatan pejalan kaki guna meningkatkan aksesibilitas, khususnya di bidang pendidikan. Pembangunan jembatan Beli ini dilaksanakan oleh TNI di ruas jalan Kabupaten Pasaman, tepatnya pada ruas Kampung Tongah, Muara Tais. Jembatan ini menjadi akses utama masyarakat menuju pusat pemerintahan, pendidikan, serta jalur pengangkutan logistik guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Ruas Jalan Simpang 3 Rumbai, Muara Tais terhubung dengan ruas jalan provinsi, ruas jalan Rau, Rokan Hulu Batas Riau, panjang ruas yang dilakukan penanganan sepanjang 7,42 km dengan kemantapan jalan 17,24%. Ruas jalan ini mendukung pengembangan sentra-sentra pertanian dan perkebunan seperti kawasan karet, kelapa sawit, dan jagung. Tokoh masyarakat Nagari Muara Tais khususnya setelah sekian lama, sudah berpuluh-puluh tahun, akses jalan dari Jorong Rumbai menuju Muara Tais sangat sulit, bahkan tidak bisa ditempuh oleh kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jadi usaha masyarakat di sini terutama yaitu karet. Yang kedua, baru-baru ini sudah mulai panen sawit. Jadi angkutan keluar, kalau dulu ada namanya itu kuda beban cara di sini dulu. Itulah yang membawa barang masyarakat yaitu untuk keluar menjualnya. Kami atas nama masyarakat Nagari Muara Tais umumnya dan khususnya masyarakat Jorong Sebilut, terima kasih banyak kepada Bapak Dirjen Bina Marga dan Bapak Menteri PU, dan terkhusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sekali atas pembangunan Jalan Nagari Muara Tais, Kecamatan Mapat Tunggul ini. Melalui Pemkab Pasaman bersama Balai Jalan menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur melalui dukungan dana pusat seperti Inpres Jalan Daerah, DAK, dan DBH Sawit. Selain itu, dibahas percepatan pembangunan jalan dan jembatan Bidandona yang menghubungkan ruas Lenai, Batang Kundur, Sinuangon, Rapat koordinasi antara Pemkab Pasaman dan Pemprov Sumbar dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeselamatan di wilayah Kabupaten Pasaman. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sumbar menganggarkan sekitar 52 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk pembangunan dan perbaikan jalan yang rusak akibat bencana alam di Kabupaten Pasaman. Kegiatan tahun 2025 berupa peningkatan ruas jalan Simpang Tanjung Air, Sailolo, Gelugur yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan anggaran sebesar 8,1 miliar rupiah dan panjang penanganan sepanjang 2 km. Assalamualaikum Pak Jorong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Pak Jorong mengenai pembangunan jalan di lokasi Kota Panjang nih Pak? Tanggapan dari Pak Jorong Panjang atau masyarakat Kota Panjang, pembangunan jalan ini sangat memuaskan. Jadi kedepannya harapan masyarakat ditambah lagi untuk pembangunan berikutnya atau tahun berikutnya.
Bupati Pasaman melakukan peninjauan langsung terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana alam di Kecamatan Simpati dan Kecamatan Bonjol sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dukungan program transportasi perintis terus mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil dan perbatasan. Layanan angkutan darat perintis rute Pasaman Lubuk Sikaping, Panti, Simpang 4 Pasaman Barat dihadirkan guna memberikan akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program pemasangan lampu penerangan umum tahun anggaran 2025 melaksanakan pemasangan 8 unit lampu LED pada ruas Jalan Kumpulan, Padang Sawah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari, sekaligus mendukung efisiensi energi dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur jalan. Dengan transportasi yang aman, jalan yang terang, dan sistem lalu lintas yang tertata, maka mobilitas masyarakat dan distribusi barang akan semakin lancar. Kondisi ini akan mendorong peningkatan produktivitas, mempercepat aktivitas perdagangan, menarik investasi, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman siap dan berkomitmen dalam pelaksanaan misi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui program unggulan akses transportasi mantap ekonomi tumbuh. Ayo, Pasaman bangkit yang berkarakter maju dan berkelanjutan.